Di dalam Injil Yohanes tertulis bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, izin stage yang punya channel. Sedikit menanggapi khotbah ibu yang cantik ini, seorang mu'alaf ya, aktivis gereja. Dalam kesempatan ini beliau menjelaskan kesaksiannya bahwa Yesus itu adalah utusan. Yesus bersahadat di depan jamaah ya, dengan terus terang dia bersemangat, inilah bukti Yesus bersahadat zamannya Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana yang beliau bacakan di dalam Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mereka mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Di sana dijelaskan bahwa Yesus adalah utusan dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Cukup jelas sekali apa yang dibilang ibu ini ya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul untuk setiap umat pada zamannya. Sebagaimana firman-Nya, "Walakoda ba'asna fi kulli ummatir rusulah wa an buduni wajtanibut tagut." Artinya, sesungguhnya aku utus, kata Allah, seorang rasul, nabiku, untuk setiap umat, untuk menyeru kepada menyembah Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan janganlah menyembah selain Allah. Wajtanibut tagut. Jelas sekali. Maka sangat disayangkan kalau kita menyembah selain Allah. Sebagaimana kita ketahui, kalau kita baca sejarah ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, dia menyeru menyembah siapa? Nabi Musa alaihissalam, Nabi Nuh, Nabi Yunus. Kalau zaman Nabi Musa alaihissalam misalnya, ada ayat innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, kata Allah. Aku Tuhanmu, tiada Tuhan selain aku, Allah. Tuhan itu Esa. Sembahlah aku. Artinya apa? Agar orang tidak menyembah selain Allah. Bukan Allah minta disembah-sembah. Agar jangan salah dalam mengikuti tatanan dan aturan kehidupan. Di dalam zamannya Nabi Isa alaihissalam misalnya, Al-Masih sendiri mengatakan, wa qolal masihu ya bani Israil la'budullaha rabbi wa rabbukum. Wahai bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Innahu mayusrik billahi pakoda harumallahu alaihil jannah. Barang siapa sesungguhnya yang menyembah selain Allah, diharamkan surga bagi mereka. Nah, bukan main itu ya. Diharamkan surga bagi mereka yang menyembah selain Allah. Artinya apa? Mau tidak mau kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah sudah menyerukan di dalam ayat-ayat lain agar menyembah Tuhan yang menciptakan. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul lazi khalaqukum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, kata Allah, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar termasuk orang-orang yang bertakwa. Nah, kenapa Allah menyuruhkan ayat ini? Perintah untuk menyembah Allah, Tuhan yang menciptakan. Karena zaman itu reaksi manusia
terhadap Al-Quran, terhadap uh, perintah Nabi Muhammad SAW, mereka ada yang mengingkari, ada yang kafir, ada yang musyrik, munafik dan lain sebagainya. Maka disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau ingin menjadi orang yang bertakwa, menyembah Allah saja. Karena orang yang bertakwa inilah yang akan dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana Allah berfirman, innal muttaqi nabi jannati wa uyun. Jadi jelas sekali. Di dalam lanjutan ayat tadi ya, innahu mayusrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah. Diharamkan bagi mereka surga untuk orang-orang yang menyembah selain Allah. Wa ma'wahun nar, dan mereka semua akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Mari sahabat, ya, kita berpikir kalau masih ragu, bacalah Al-Qur'an. Tidak ada seorang nabi pun yang menyuruhkan selain untuk menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Mudah-mudahan menjadi motivasi kita ya. Yang penting kita belajar ya, belajar. Allah juga mengatakan ketika Nabi menyerukan sembahlah Allah, ani'budullaha wajtanibut tagut, jangan menyembah selain Allah. Wa paminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dolalah. Pada saat itu ada orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka mengikuti ajaran Nabi, menyembah Allah dan melakukan amal soleh. Sebaliknya, ada yang diberi tetap dalam kesesatan. Mereka yang mengingkari Nabi. Mereka menyembah selain Allah. Maka banyak sekali manusia pada saat itu langsung di bumi hanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surat Yasin 31 misalnya. Ada di dalam Yasin itu alam yaro kam ahlakna qablahum minal kuruni annahum ilaihim la yarjiun. Sesungguhnya kalau mereka berpikir banyak sekali umat yang dibinasakan sehubungan dengan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam lanjutan ayat tadi, pasiru fil ardi pansuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Maka berjalanlah kalian ke penjuru dunia untuk melihat, untuk membuktikan sungguh banyak orang yang zalim, orang yang sesat, orang yang mengingkari Allah, orang yang memusuhi Nabi, dilaknat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Fir'aun misalnya, sampai kini masih bisa dilihat mayatnya ya, yang ada di mana itu ya. Orang-orang kaum Nuh misalnya ditenggelamkan ya. Kita lihat, baca sejarah. Ini bukti nyata. Karena sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjalanlah kalian ke penjuru dunia. Lihatlah apa yang terjadi kepada orang-orang yang mengingkari Allah sebelum kamu. Maka kita tidak perlu berjalan ke penjuru dunia. Kita bisa baca sejarah. Nah, sebaik-baiknya sejarah netral, tidak objektif, tidak subjektif, maka bacalah Al-Quran. Semua peristiwa kejadian di masa lalu itu lengkap di Al-Quran. Karena Allah SWT ingin memberikan petunjuk. Ini loh kalau orang kafir terhadap Allah. Ini loh orang mengingkari ayat-ayat Allah. Hukum nyata telah diberikan langsung oleh Allah SWT. Dan pada akhirnya kita akan dikumpulkan. Wa in kullul lamma jami'ul ladainah mudarun. Pada saatnya semua manusia akan dikembalikan kepada Allah SWT untuk dimintai pertanggungjawaban. Beriman kepada siapa, bertakwa tidak kepada Allah SWT, mengerjakan amal soleh atau tidak. Intinya keselamatan adalah beriman kepada Allah SWT, hari akhir dan mengerjakan amal soleh dan masuk surga.
Selamat siang.